Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat True Stories, penikmat puasa Daud dan pelaku puasa Daud. Ketemu lagi dengan saya. Ada pertanyaan menggelitik dari beberapa orang teman. Selama puasa Daud pernah bokek alias gak punya duit enggak sih? Atau katanya kalau puasa Daud Allah kasih rezeki banyak, pernah miskin nggak? Namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah, kadang banyak duit, kadang nggak punya duit. Tapi emang pertanyaan kayak gini ini sering saya temui baik secara online maupun secara offline. Terus apa yang dilakukan jika sedang tidak ada duit dan tidak ada kerjaan? Nah, mindset orang-orang masih banyak tentang kehidupan duniawi, ukuran kesuksesan dan ketentraman, dari berapa banyak kita punya uang, berapa tinggi jabatan kita, dan anak-anak kita menjadi kaya, sukses dunia dan akhirat. Amin. Itulah sifat manusia, ingin sukses di dunia dan akhirat, pengen semua didapat, tapi ya nggak apa-apa, itu alamiah sekali, sifat alami manusia. Niat puasa Daudnya untuk kesuksesan anak dan lain-lain gak apa-apa. Nanti perlahan-lahan Allah akan membuka hatinya agar puasanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oke, akan saya jawab ya. Apakah saya pernah gak punya duit? Jawabannya sering. Jadi gini ya teman-teman, rezeki itu tidak harus melulu tentang duit, ketemu orang yang baik, memiliki anak soleh, punya makanan berlimpah, dan lain-lain. Bagi orang-orang yang sudah konsisten puasa Daud, ada saat dimana Anda itu merasa duit itu sudah tidak lagi berharga. Jadi kalau punya duit bawaannya gelisah, pengen dibagi ke siapa, ke saudara, teman, atau tetangga di sekitar yang membutuhkan. Terus nanti kalau duitnya sudah habis dibagi tuh rasanya seneng banget, bahagia banget. Coba komen bagi teman-teman yang sudah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi udah sampai kelasnya itu udah sampai kayak gitu tuh. Jadi kalau udah ngerasa punya duit itu gak seneng gitu loh, pengennya dibagi aja ke orang. Nah, tapi berkahnya itu ada. Walau nggak punya duit, saya tuh heran juga kenapa isi kulkas itu selalu penuh, baik daging, ikan, ayam, buah, sayur, dan bensin mobil tuh selalu penuh. Jadi setiap hari masih antar anak sekolah atau pergi kemana-mana menggunakan mobil. Saya juga heran ya kenapa kok makanan ada terus. Terus keinginan saya itu kok selalu dimudahkan. Jadi bukan kayak sulap bim salabin makanan seperti daging, ayam, buah, dan sayur tiba-tiba ada di dalam kulkas. Enggak. Namanya rezeki, kita nggak tahu dari mana datangnya. Nanti tiba-tiba ada yang kirim ikan, dibilang, "Bu, saya habis panen, mau ikan nggak?" Terus sayuran, atau bahkan dikirim daging rendang. Bahkan saat saya pengen banget makan nasi kebuli, kok ya pas kebetulan ada yang kirim makan nasi kebuli berikut lauk ayam dan lain-lainnya. Nah, nanti tiba-tiba ada yang kirim manggi sekarung, pete satu ikatan besar, duku satu karung, dan banyak rezeki datang tak terduga. Dan tentunya kalau kita memang semakin sering bagi-bagi itu rezeki kok datang terus, itu tuh nyata loh teman-teman. Jadi satu lagi kuncinya, jika ada yang datang bertamu ke rumah kita, siapapun, mau itu tukang sapu, satpam komplek, direktur besar, perlakuannya sama, beri jamuan terbaik dengan ikhlas. Percayalah, maka kamu tidak akan pernah kekurangan makanan di rumah. Ya kalau diceritakan ya banyak yang gak masuk akal sih. Pernah pada saat puasa pengen banget makan timun suri, mau keluar tuh males. Nah pas buka pintu kok di depan sudah ada 3 timun suri. Bingung juga setelah saya telusuri dan bertanya-tanya, ternyata dari orang yang mengelola kebun yang pernah saya kenal di lapangan tenis. Dia bukan orang kaya, tapi hanya orang yang mengelola kebun-kebun orang yang kosong dan ditanam sayur mayur gitu. Alhamdulillah, itu namanya rezeki nombok teman-teman. Walaupun baru kenal kok ya, orang itu tahu rumah saya di situ gitu, kok ya dia kirimin timun suri. Nah gitu, itu tuh rezeki nomplok. Terus umpamanya lagi nih,
Saya pengen makan tumis jantung pisang atau bunga pepaya atau sambal tekokak. Nah, tekokak itu kayak apa sih yang buahnya kecil-kecil itu? Kayak lenca, tapi dia orang Sumatera tahu deh. Nah, walau di rumah tidak ada bahannya dan di tukang sayur jarang yang dijual, insya Allah kok ada aja nemu makanan yang saya inginkan. Umpamanya, tiba-tiba om saya nelpon, ini ada jantung pisang kepok 3, mau nggak? Nah, gitu teman-teman. Kayaknya kok apa yang kita pengen itu ada aja gitu loh. Jadi bukan kayak sulap, tapi rezeki itu datang dari tangan orang lain. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kalau nggak punya uang ngapain? Jadi teman-teman, saya ini kan sudah nggak kerja ya. Jadi pemasukan itu dari mana aja? Saya ini seorang arsitek. Dulu saya memimpin proyek-proyek besar, tapi karena saya harus mengurus putra saya yang berkebutuhan khusus, jadi saya tinggalkan. Nah, itu salah satu alasan, tapi ada alasan lain sih. Terus kalau saya nggak punya uang, saya tidak pernah meminta tolong ke orang lain atau ke keluarga saya umpamanya. Walau saya ini punya kebun karet beberapa hektar, saya nggak anggap itu ada. Jadi hasil kebun itu selalu dikelola oleh ayah saya. Terserah mau diapain itu uang hasil kebun. Saya nggak pernah ambil dari situ. Mungkin dulu waktu saya belum puasa Daud ya, saya kalau nggak punya uang tuh minjem temen, minjem saudara. Sekarang nggak pernah minjem, takut saya minjem tuh, takut ya minjem terus nggak bisa bayar gitu. Terus jadi jika tidak punya uang, saya hanya akan meminta kepada Allah. Ketika selesai sholat atau di sepertiga malam terakhir, di saat saya terbangun, saya akan meminta kepada Allah, menceritakan masalah saya, kesulitan saya, dan saya meminta agar diberi jalan keluar. Allah lah tempat saya bergantung, hanya kepadanya lah saya berkeluh kesah. Saya berpikir jika saya berkeluh kesah ke orang hanya akan mengumbar aib dan menambah masalah. Apalagi jika keluh kesah ke orang tua, nanti malah orang tua stres mikirin anaknya gitu. Terus dapat duit dari mana? Nah, ini ya pertanyaannya, tuh dapat duit dari mana? Nggak minjem, nggak minta sama orang tua, nggak kerja, kan aneh ya. Di waktu luang kan saya suka menulis ya teman-teman. Saya juga membuat novel. Baru satu sih novel saya yang saya buat. Karena saya juga sebenarnya walaupun saya nggak ada kerjaan, saya sibuk banget. Saya itu juga sibuk membuat konten. Terus nanti tahu-tahu saya dapat royalti aja dari novel umpamanya. Terus penghasilan terbesar saya saat ini adalah dari menyewakan tempat untuk lokasi syuting. Per hari itu saya biasa mendapat keuntungan bersih sekitar 5-8 juta. Umpamanya nih, ada PH yang butuh rumah untuk syuting, misalnya tipe rumahnya itu rustic minimalis, terus yang klasik. Saya akan carikan. Biasanya saya akan tawarkan ke rumah teman-teman saya yang tidak dihuni. Teman saya itu banyak rumahnya besar-besar tapi tidak dihuni. Jadi saya punya ide, daripada rumah mereka kosong, saya sewakan buat lokasi syuting. Umpamanya saya sewa per hari 10 juta gitu ya ke teman saya lempar ke PH itu 15 juta, jadi saya untung dong 5 juta gitu. Nah, kalau pas lagi banyak job ya banyak, misal rumahnya dikontrak 15 hari untuk syuting film, nah saya dapat lumayan banget. Tapi kalau pas lagi sepi ya sepi banget, nggak ada job. Pernah saya sedang butuh uang untuk beli PC baru ya, beli komputer baru gitu ya untuk editing, HP baru untuk konten. Terus pengen juga bikin dapur baru untuk konten gitu, untuk saya masak. Terus saya itu berdoa tuh sama Allah, ya Allah berikan saya rezeki untuk mendapatkan uang tersebut agar saya bisa membeli barang-barang yang saya butuhkan. Alhamdulillah nggak lama dari keluh kesah itu Allah itu memberikan rezeki gitu. Saya ada kontrak dengan PH untuk sewa rumah sekitar 20 hari. Teman-teman bisa kalikan sendiri ya, jika sehari saya dapat 50 juta, 20 hari dapat berapa tuh gitu. Jadi gitu teman-teman, walau saya ini tidak kerja di dunia proyek lagi, saya masih bisa dapat rezeki dari cara yang lain. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah. Apalagi sekarang saya sudah malas untuk bekerja dengan perusahaan-perusahaan properti besar yang hampir kebanyakan menurut saya lebih banyak merugikan rakyat kecil. Jadi saya juga takut dosa gitu loh.
Jadi saya serahkan hidup saya kepada Allah gitu loh. Beberapa kali saya dapat tawaran pekerjaan kayak kemarin designer of happiness di villa, untuk menerima orang asing, tapi kan saya khawatir juga ya di villa itu, takutnya kalau yang nginep itu bukan suami istri berjinah, nanti saya duit haram lagi kalau saya digaji dari situ. Jadi ya begini aja, alhamdulillah ya, alhamdulillah ada aja rezeki gitu untuk hidup. Jika ada yang bertanya apakah saya sering gundah apa tidak, ya alhamdulillah sering. Sering lah pokoknya, sama dengan orang-orang gitu. Jadi saya serahkan hidup saya itu kepada Allah. Tapi saya itu walaupun sering gundah ya, saya itu berusaha menikmati di saat sedih dan senang, di saat miskin dan kaya, semua itu sama-sama nikmat. Teman-teman pasti akan sampai ke tahap itu jika istiqomah beribadah kepada Allah. Jadi itu teman-teman definisi bahagia tanpa sebab. Ya saya tuh sering merasa bahagia aja gitu, sebabnya nggak ada ya. Saya mungkin karena saya menikmati hidup saya, walaupun saya kadang-kadang suka, saya ini punya penyakit apa ya, vertigo. Sebenarnya vertigo ini gara-gara saya jatuh, telinga saya itu kebentur, robek 17 jahitan yang saya pernah cerita itu. Nah efeknya sekarang saya sering vertigo, jadi saya tuh kadang-kadang itu kalau berdiri itu kayak orang baru turun dari kapal laut tuh, kayak goyang gitu kepalanya. Nah ya saya tuh ya, alhamdulillah aja, saya pokoknya menikmati gitu loh, saya seneng gitu loh. Kalau umpamanya lagi nggak banyak kegiatan, jadi sebenarnya gini teman-teman, saya itu pagi itu bangun pagi itu subuh, terus habis gitu kalau saya nggak puasa saya siapkan makanan buat anak saya karena anak saya juga puasa. Nah setelah itu saya nganter dia ke sekolah, jaraknya itu kurang lebih PP 1 jam lah ya. Nah habis itu saya biasanya olahraga atau nyangkul di taman tuh, ngurusin tanaman-tanaman saya kan banyak tuh. Nah habis itu saya biasanya bikin konten, saya nulis, saya bikin video dan lain-lain gitu. Kadang-kadang tiba-tiba sudah sampai jam 12 saya sholat, lanjut lagi saya bikin video, tiba-tiba udah jam 4 saya harus jemput anak saya gitu. Nah terus nanti pulang sekolah itu masak tuh buat buka puasa. Terus malamnya itu saya biasanya ya diskusi sedikit sama anak saya, selebihnya saya tidur. Jadi memang kalau dibilang di rumah itu bahkan untuk ngobrol ke tetangganya nggak ada waktu. Jadi benar-benar saya walaupun nggak ada kerjaan tapi saya sibuk gitu loh. Apalagi kalau saya lagi ada syuting. Nah, kalau syuting sih saya juga nggak terlalu sibuk. Saya biasanya cuma mantau sih beberapa menit gitu loh. Paling sehari saya nengokin 3 kali. Itu paling cuma 10 menit, 15 menit udah enak kan. Kerja sehari cuman ya paling 1 jam tapi dapat duit banyak. Nah gitu loh teman-teman, dapat ya alhamdulillah. Nah biasanya kalau udah habis syuting ya duitnya habis tuh buat bagi-bagi. Tapi nanti ada lagi, yakin deh. Jadi gini teman-teman, nanti teman-teman tuh pasti akan sampai ke tahap yang kayak gitu tuh. Pokoknya udah seneng aja, bahagia aja, mau punya duit mau nggak punya duit rasanya kayak punya duit terus. Jadi orang tuh ngelihatnya tuh ngelihat ke kita ini kayak orang ini selalu tenang, selalu nggak punya selalu punya uang, nggak punya utang ya, padahal kan dia nggak tahu gitu ya. Pokoknya begitulah. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab, dan kalau ada pertanyaan lagi boleh banget ditulis. Terus teman-teman kalau mau ada pertanyaan yang lebih spesifik boleh ke Instagram ya. Walaupun Instagramnya itu jarang aktif, tapi kalau ada DM pasti saya akan baca dan pasti akan saya balas. Karena saya terus terang nggak ada waktu juga sih buat ngurusin Instagramnya gitu. Tapi kalau ada DM atau kalau teman-teman mau bilang mau bikin ada grup untuk orang puasa Daud, boleh, nanti kita buatkan gitu. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa terjawab, dan kesalahan hanya milik saya dan mohon dimaafkan jika saya menjelaskannya itu salah. Kalau umpamanya kekurangan ya itu hanya milik saya, dan kelebihan itu hanya milik Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.